177 hari menjelang pemilu 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini 9 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Yesi Winata, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menyatakan Partai Buruh berhak ikut dalam pemilihan legislatif 2024. Sebelumnya pada proses pengajuan bakal calon legislatif pertanggal 1 hingga 14 Mei 2023, KPU Wajo hanya menerima berkas bacalek dari 14 partai politik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami wartawan Tribun Timur, Jabal Kubais yang kini telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jabal Kubais untuk laporannya. Ya, baik Tribuners dan Yesi dimanapun Anda berada, betul saja bahwasannya Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wajo menetapkan bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk pemilu 2024 mendatang. Itu ditetapkan setelah penetapan tanggal 14 yang sesuai dengan surat resmi dari KPU RI yang bahwasanya penetapan bakal calon legislatif telah resmi ditutup pada tanggal 14 Mei kemarin. Namun, KPU Kabupaten Wajo menjelaskan bahwasanya hal ini merupakan salah satu persyaratan yang tentunya dipenuhi oleh Partai Buruh itu sendiri. Juga demikian dikarenakan surat KPU yang keluar pada tanggal 17 Mei itu memberikan kesempatan kepada seluruh calon legislatif atau partai politik untuk melengkapi berkasnya dikarenakan kendala dari silon berbeda-beda dari setiap daerah. Tidak hanya itu, KPU Kabupaten Wajo juga membenarkan bahwasanya Partai Buruh telah datang untuk melakukan registrasi pada tanggal 14 Mei 2023 lalu sebelum penutupan resmi pendaftaran bakal calon legislatif. Maka dari itu untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh partai politik, KPU Kabupaten Wajo menerima Partai Buruh dengan beberapa syarat dan tentunya telah melakukan konferensi pers terkait penerimaan bakal calon legislatif yang disampaikan oleh Partai Buruh tersebut. Jadi sekedar informasi bahwasanya hingga hari ini di KPU Kabupaten Wajo sebelumnya 14 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya sekarang menjadi 15 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu pada pemilihan legislatif 2024 mendatang. Oke, baik, itu saja yang sempat sampaikan. Kembali ke studio dengan Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Jabal Kubais. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Wajo, Muhammad Mursyidin. Berikut tayangannya untuk Anda. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan ingin mengklarifikasi beberapa pemberitaan yang berkembang di masyarakat, bahwasannya sebagaimana yang diketahui oleh publik bahwa di Kabupaten Wajo ini itu dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo itu menghasilkan 14 partai. Jadi antara lain itu ada PKS, Nasdem, PDIP, PKB, PBB, Partai Gerindra, PSI, PAN, P3, Partai Golkar, Partai Demokrat, Perindo, Hanura, dan Partai Gelora. Nah, terkait di pemberitaan banyak media bahwa sekarang ini bertambah satu partai, itu per tanggal 19. Kami tetapkan melalui berita acara KPU Wajo yang mengatakan bahwa Partai Buruh
Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara akan menyewa gedung untuk digunakan sebagai ruangan penyimpanan logistik pemilu tahun 2024 nanti. Gedung yang disewa adalah Jayata Waterboom yang berada di pertigaan Pasar Bolu, Toraja Utara. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris KPU Toraja Utara Henok Tamba pada Kamis 25 Mei 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, wartawan Tribun Toraja, Freddy Samuel yang kini telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy Samuel untuk laporannya. Oke, ya siap. Selamat malam Yesi dan selamat malam Tribuners. Jadi pada tepatnya kemarin Sekretaris Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Toraja Utara telah menentukan tempat lokasi penyimpanan logistik dalam keperluan KPU, baik itu surat suara, bilik suara dan lain sebagainya, itu di tepatnya di Jayata Waterboom, yang dimana Jayata Waterboom ini selain tempat rekreasi keluarga, di dalamnya juga ada aula atau tempat penyimpanan di pergudangan di dalamnya, yang dimana KPU Toraja Utara melalui sekretarisnya Bapak Henok Tamba mengatakan kepada Tribun Toraja bahwa mereka akan menyewa gedung tersebut selama 2 tahun, yang dimana dalam setahun mereka akan sewa 200 juta per tahun, jadi total semuanya 400 juta per tahun untuk terkait penyimpanan logistik, yang dimana kita tahu kebutuhan logistik ini sangat penting, di mana di 2024 akan diadakan pemilu 2024, yang dimana untuk sewa gedungnya akan dimulai sekitar bulan September tahun ini, tapi untuk pendistribusian sudah akan mulai di bulan 7 atau bulan Juli tahun 2023 tahun ini. Ya, seperti itu Tribuners, dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Freddy Samuel. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris KPU Toraja Utara Henok Tamba. Berikut tayangannya untuk Anda. Rencana gudang yang kami akan sewa untuk tempat penyimpanan logistik ke depan ini dalam rangka pemilu tahun 2024 itu terletaknya di Bolu, di Jayata. Itu gedung yang ada di sana kami memang sudah pernah gunakan pada pemilu tahun 2014 yang lalu, dan itu sangat besar, sangat strategis tempatnya karena luasnya itu kurang lebih 40 kali 40. Jadi memang mumpuni sekali untuk tempat penampungan logistik, bahkan cukup juga untuk sekaligus kami melakukan penyortiran logistik di situ pada Di Kabupaten Bandung terdapat sekitar 5.000 pemilih tak diketahui dan 4.000 nama ganda dalam daftar pemilih sementara pemilu 2024. Walau begitu, pemilih tak diketahui dan nama ganda tersebut hingga kini belum dihapus oleh KPU Kabupaten Bandung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin yang kini telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lutfi Ahmad untuk laporannya. Ya Yesi dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait pemilih yang tidak diketahui sebanyak 5.000 lebih dan pemilih ganda sebanyak 4.000 di Kabupaten Bandung. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Bawaslu maupun KPU Kabupaten Bandung. Dalam hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menyebutkan pihaknya telah mendorong ataupun merekomendasikan KPU untuk menghapus nama-nama yang tidak diketahui dan nama-nama yang ganda. Pasalnya hal tersebut khawatir akan ataupun ada tangan-tangan jahil yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga banyak yang dirugikan dengan adanya tindakan tersebut.
Saat dikonfirmasi kepada KPU Kabupaten Bandung, KPU pun membenarkannya ada nama yang tidak dikenal dan pemilih ganda yang jumlahnya hampir mencapai 10.000. Namun KPU Kabupaten Bandung, menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, pihaknya hingga kini belum memutuskan untuk menghapus karena pihaknya akan lebih dahulu mengkonfirmasi ataupun memverifikasinya ke KPU wilayah Jawa Barat dan pusat serta daerah lainnya, khawatir jika langsung dihapus terdapat orang ataupun masyarakat warga yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Maka pihaknya akan memastikan terlebih dahulu sebelum menghapus data yang ada tersebut. Beberapa partai politik seperti halnya Partai Demokrat, lalu Gerindra dan juga PKB Kabupaten Bandung menyebutkan untuk segera menghapus ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut dikarenakan khawatir jika ada tangan-tangan yang jahil bisa memanfaatkan dan banyak orang yang dirugikan. Selain itu harus diteliti dan dibereskan secara rinci supaya hal tersebut tidak terjadi kembali, apakah itu permasalahannya akibat human error ataupun tindak ada orang yang sengaja melakukan hal tersebut atau gara-gara teknis yang salah. Hal tersebut penting dilakukan karena menyangkut data dan menyangkut hak pilih, bukan hanya partai politik yang akan dirugikan jika adanya tangan-tangan jahil tersebut, bahkan masyarakat pun dirugikan, apalagi jika hal tersebut kemudian langsung dihapus, namun ada warga yang nantinya tidak dapat memilih ataupun menyalurkan aspirasi politiknya, hal tersebut juga menjadi problem. Maka menurut Kabupaten Bandung Karya Witarsa, maka pihak KPU harus lebih teliti dalam menganalisis data, memverifikasi data, sehingga tidak ada warga ataupun pihak yang dirugikan, sebab itu bisa berdampak fatal dengan adanya kesalahan-kesalahan data tersebut. Sehingga setelahnya dipastikan dan diteliti dengan baik dan betul, apabila masih terdapat nama ganda dan supaya ke depan tidak ada permasalahan ataupun saling menyalahkan. Begitu Yesi dan Tribuners dimanapun Anda berada, kami kembalikan ke studio Yesi. Baik, terima kasih atas laporan. Kita merekomendasikan sekitar yang tadi ya, alamat yang tidak ditemukan itu untuk dicoret kepada KPU ketika pleno kemarin dan kita sampaikan rekomendasi. Kenapa? Karena kita takut angka yang 5.874 itu dari alamat yang tidak ditemukan, dikhawatirkan itu nanti berkaitan dengan pemborosan anggarannya, kemudian menjadi daftar pemilih siluman. Itu yang kita khawatirkan. Solusinya ya mau tidak mau KPU mencoret di daftar pemilih sementara itu. Tapi alamatnya RT RW-nya 0. Di mana coba kita carinya? Nik sama kakaknya ada. Nik sama kakaknya ada. Nik dan kakaknya ada. Tapi RT RW-nya 0. Itu kebanyakan yang nama ganda. Baik Tribuners, kita beralih pada berita selanjutnya. Ayah Gibran Raka Buming Raka, Presiden Jokowi, memberikan reaksi soal potensi duet Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Hal itu diungkap oleh Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, Budi Ari Setiadi, saat ditemui di kantor DPP Projo Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 25 Mei 2023. Budi mengatakan telah menanyakan langsung kepada Jokowi terkait munculnya wacana duet Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024.
Kepada Budi, Jokowi mengatakan bahwa Gibran masih terlalu dini untuk maju di kontestan, merupakan hal yang biasa saja dan tak perlu dibesar-besarkan. Selain itu, saat ditanyakan apakah pertemuan Gibran dengan Prabowo menjadi sinyal bahwa keluarga Jokowi bakal mendukung Prabowo di Pilpres 2024, Budi mengingatkan untuk tak menafsirkan segala pertemuan ke arah Pilpres. Budi pun menanggapi santai terkait tudingan Presiden Jokowi dan keluarga bermain dua kaki di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai informasi, pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian relawan Gibran juga telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu membuat desas-desus adanya duet Capres-Cawapres Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024 muncul ke permukaan, sehingga sebagai Ketua Umum Projo, Budiari Setiadi turut angkat bicara mengenai tudingan tersebut. Presiden Jokowi disebut masih menunggu sikap Partai Golkar sebelum memutuskan dukungan kepada Prabowo Subianto atau ke Ganjar Pranowo. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies P3S, Jerry Masih pada 26 Mei 2023. Ia meyakini dukungan Presiden Jokowi kepada salah satu calon presiden, baik itu Ganjar atau Prabowo, masih menunggu sikap atau arah koalisi dari Partai Golkar. Diketahui hingga saat ini Golkar belum memutuskan akan berkoalisi dengan partai lain di samping koalisi Indonesia Bersatu yang juga masih belum mengumumkan capres mereka. Jerry menduga jika saat ini Jokowi tengah melakukan manuver politik melalui barisan relawannya serta sang putra Gibran Rakabuming Raka. Jerry mengatakan jika manuver itu sudah terlihat dari dukungan relawan yang diberikan kepada bakal capres Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Bahkan saat itu Prabowo juga didampingi Gibran yang berimbas Gibran harus dipanggil DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi. Selain beresiko terhadap PDIP, menurutnya manuver ini juga bisa beresiko terhadap Gibran meskipun Gibran tidak disanksi oleh DPP PDIP. Situasi batin kader mulai resah. Partai Golkar justru tak kunjung menentukan sikap terkait capres atau cawapres mereka. Hal itu diungkap Indra J. Piliang selaku kader Partai Golkar saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Ruang dan Peluang Partai Golkar pada Pileg dan Pilpres 2024 di Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023. Menurutnya, kejelasan capres dan cawapres yang akan diusung akan ikut menentukan semangat kader Golkar dalam mengikuti pertarungan pemilihan legislatif. Selain itu, Pileg dan Pilpres 2024 yang digelar bersamaan mengandalkan partai juga memiliki jagoan capres-cawapres. Sehingga dengan tidak adanya kejelasan capres dan cawapres yang akan diusung Golkar, maka akan berdampak sangat buruk pada keterpilihan Partai Golkar untuk kursi legislatif. Ia pun mendorong DPP Golkar untuk segera bersikap menentukan siapa capres yang akan diusung. Nantinya kepastian itu juga akan membuat kader tenang karena bisa mulai melakukan konsolidasi lebih terarah untuk memenangi kursi legislatif. Sementara itu, kader muda Partai Golkar lainnya
Rudolfus Jack Paskalis mengatakan bahwa Partai Golkar harus realistis untuk tidak memaksakan capres Golkar jika elektabilitasnya masih rendah. Menurutnya, langkah taktis strategis yang sebaiknya dilakukan Partai Golkar saat ini adalah memilih kader Partai Golkar yang potensial memiliki elektabilitas yang tinggi. Ia pun meminta dengan momentum yang tersisa ini harus ada keputusan kemana Golkar akan menaruh dukungannya, serta segera majukan kader yang potensial sebagai capres atau cawapres. Maksud kami lanjutnya, Golkar juga jangan terjebak pada gimmick politik semata yang terlalu pragmatis, tetapi kosong tidak memberi warna konkret pada upaya membela kepentingan rakyat yang lebih besar. Elit Gerindra membocorkan isi pembicaraan Jokowi Prabowo di Istana Bogor. Isinya bahas soal Pilpres atau urusan kedinasan. Isi pembicaraan itu dibocorkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis 25 Mei 2023. Ia menjelaskan bahwa Prabowo dipanggil Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dengan begitu, pembicaraan yang dibicarakan pun masih seputar urusan kedinasan yang tidak bisa dibeberkan ke publik. Pasalnya, anggota Komisi 3 DPR RI itu menyebut tidak mendapatkan informasi yang rinci mengenai isi pembicaraan seputar Kemenhan RI yang dibahas Prabowo Jokowi di istana. Di sisi lain, Habibur Rahman juga tidak mengetahui apakah ada pembicaraan seputar politik dalam pertemuan Prabowo Jokowi, termasuk omongan mengenai capres maupun cawapres pada 2024 mendatang. Tapi jika secara logika pertemuan itu hanya kemungkinan kecil membicarakan politik karena pertemuan itu hanya seputar kedinasan Prabowo sebagai pembantu Jokowi di kabinet. Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menilai jika hal yang wajar Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Istana Bogor. Mulanya Pratikno mengatakan dirinya tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu karena tidak mendampingi langsung Presiden Jokowi. Namun ia tetap menilai jika pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo adalah suatu hal yang wajar.
Ada sejumlah fakta mengenai kritikan Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi pada Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Salah satunya adalah kritikan itu dilaporkan oleh relawan Ganjar Pranowo hingga respon istana serta pengamat. Diketahui kritikan itu disampaikan oleh Anies ketika dirinya diundang dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Isinya ia menyinggung pembangunan jalan hingga penegakan hukum era Jokowi. Anies membandingkan keberhasilan pembangunan jalan nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Jokowi. Pidato itu pun lantas menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Beberapa pengamat menilai komunikasi politik Anies saat itu merupakan sebuah upaya menunjukkan bahwa ia merupakan sosok antitesa Jokowi yang diusung oleh partai non-pemerintah atau oposisi. Fakta pertama, kritikan Anies itu mendapatkan sentimen negatif dari relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center. GP Center melaporkan Anies ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoax pada Selasa 23 Mei 2023. Pihaknya melaporkan pernyataan Anies terkait perbandingan pembangunan jalan era Jokowi yang disebut-sebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik. Namun diketahui laporan tersebut ditolak oleh Mabes Polri karena belum ada data yang cukup. Lebih lanjut, GP Center akan kembali lagi ke Mabes Polri untuk membuat laporan tersebut saat barang bukti sudah lengkap. Selain itu, fakta kedua adalah Istana melalui Kepala Staf Presiden Muldoko angkat bicara pada Senin 22 Mei terkait kritikan Anies Baswedan mengenai pembangunan tol di era Presiden Jokowi. Muldoko mengatakan pembangunan tol atau jalan berbayar tersebut juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Ex-Panglima TNI tersebut mengatakan dirinya bisa menilai hal tersebut karena pernah merasakan naik bus zaman dulu. Kemudian fakta ketiga adalah pengamat psikologi politik UNS Moh Abdul Hakim menilai langkah Anies pada Kamis 25 Mei yaitu memiliki potensi dampak positif sekaligus negatif bagi dirinya sendiri. Hakim menuturkan apabila kritikan dilontarkan Anies bisa meyakinkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dinilai bisa memberi keuntungan bagi Anies. Anies memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal yang akan mendukungnya di Pilpres 2024 mendatang. Anies bisa meraup suara dari para antitesa pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, langkah Anies mengkritik pemerintahan Jokowi juga dinilai memiliki resiko yang tinggi. Menurutnya, langkah itu berpotensi menjadi bumerang yang bisa menggradasi kredibilitas politik Anies sendiri. Menurut Hakim, langkah Anies itu adalah pertaruhan yang besar sebab memiliki potensi untung rugi yang dinilai tidak pasti. Pengamat menyebutkan untung rugi terkait kritikan Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi terkait membandingkan pembangunan jalan hingga penegakan hukum. Pengamat tersebut adalah salah seorang pengamat psikologi politik UNS, Moh Abdul Hakim. Ia menilai langkah Anies memiliki potensi dampak positif sekaligus negatif bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hakim menuturkan apabila kritikan dilontarkan Anies bisa meyakinkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dinilai bisa memberi keuntungan sendiri bagi Anies. Tapi sebaliknya, langkah itu juga dinilai memiliki resiko yang sangat tinggi. Di satu sisi, Anies memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal yang akan mendukungnya di Pilpres 2024 mendatang. Dengan
dengan meraup suara dari para antitesa pemerintahan Jokowi. Di sisi lainnya, langkah itu berpotensi menjadi bumerang yang bisa menggradasi kredibilitas politik Anies. Menurut Hakim, langkah Anies itu adalah pertaruhan yang sangat besar sebab memiliki potensi untung rugi yang dinilai tidak pasti. Sebagai informasi, sebelumnya Anies Baswedan mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk membandingkan pemerintahan Jokowi dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Ia membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era kepemimpinan keduanya. Awalnya Anies mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi paling panjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Namun Anies menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun di era Jokowi merupakan jalan berbayar, di mana jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Jokowi justru dinilai sangat sedikit. Anies pun membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan di era SBY. Bahkan SBY unggul 7 kali lipat lebih dari Jokowi. Lebih lanjut, Anies menambahkan seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil, khususnya pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Usman M. Tokan, memberikan kepastian jika Koalisi Indonesia Bersatu hingga saat ini belum bubar pada Jumat 26 Mei 2023. Hal itu ia gunakan untuk menjawab pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Sebagai informasi sebelumnya, Bambang Pacul menyebut jika PPP sudah meninggalkan KIB. Sebab saat ini PPP sudah bekerja sama dengan PDIP setelah menyatakan secara resmi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. KIB sendiri beranggotakan PPP, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golongan Karya. Usman menegaskan PPP tetap berkontestasi serta dinamis dengan Golkar dan PAN untuk tetap bersama-sama dalam KIB. Walaupun ia juga tak menampik jika suatu saat KIB akan bubar bila secara pilihan politik dari masing-masing anggotanya berbeda. Tapi Usman tetap berharap agar KIB tidak bubar dengan catatan jika pilihan politik ketiga partai politik tersebut sama. Sebagai informasi, sebelumnya Bambang Pacul mengatakan jika PPP telah meninggalkan KIB setelah menyatakan dukungan
terhadap Ganjar. Hal itu diungkapkannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Terlebih, kerjasama antara PPP dengan PDIP sudah resmi dideklarasikan sehingga bisa disebut sebagai penegasan posisi PPP saat ini. Selain itu, kedua partai bersangkutan juga sudah membahas lebih jauh soal bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar. Hanya saja obrolan itu masih bersifat rahasia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti pertemuan PBNU dengan Muhammadiyah jelang pemilu. Ia meminta agar ormas bisa mencegah adanya polarisasi. Ia mengaku sangat mendukung pertemuan itu karena ormas memiliki peran sangat strategis dalam kehidupan bernegara. Selain itu, ia mengajak seluruh ormas untuk menyepakati pelaksanaan pemilu 2024 yang aman, damai, dan bebas polarisasi masyarakat. Ia juga meminta agar ormas dapat menjaga keutuhan bangsa Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasyir menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf di gedung PBNU Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Ananta Wahana selaku bacalon DPD RI Dapil Banten silaturahmi ke suku Baduy pada Kamis 25 Mei 2023. Ananta mengunjungi tanah leluhur suku Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ananta mengatakan bahwa bersilaturahmi kepada suku Baduy memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui serta belajar kondisi dari kearifan lokal yang hakiki karena ia ingin menjadi satu kesatuan dari leluhur Banten. Lebih lanjut, Ananta menjelaskan bahwa keinginan itu merupakan panggilan hati sebab separuh hidupnya sudah dihabiskan menjadi perwakilan rakyat. Walaupun begitu, Ananta merasa jika jabatan wakil rakyat berkali-kali itu baru bisa memberikan manfaat di wilayah daerah pemilihan saja. Sehingga untuk lebih memberikan manfaat lebih luas lagi di ranah jawara pada pemilu 2024 nanti, Ananta maju menjadi bakal calon anggota DPD RI mewakili rakyat Banten. Ananta juga menjelaskan kombinasi belangkon bermotif batik suku Baduy yang identik dengan dirinya. Belangkon itu bisa sebagai pernyataan nasionalis dan kecintaannya pada daerahnya, Banten. Menurut Ananta, belangkon adalah lambang pergerakan antar saudara pada zaman kolonial yang dipakai oleh para tokoh seperti Cokro Aminoto, Soekarno, Jenderal Sudirman,
Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono, dan lain sebagainya. Sementara motif batik Hariang adalah ciri khas suku asli Banten, suku Baduy. Diketahui dalam pertemuan Ananta disambut meriah oleh jaro pemerintah dan masyarakat adat Baduy. Ananta diberi hidangan kopi keripik buatan UMKM masyarakat Baduy dan buah hasil panen durian. Sementara itu, jaro pemerintah masyarakat Baduy Saijah mengatakan dirinya menerima niatan baik dari Ananta. Tapi ia sepenuhnya menyerahkan niat Ananta kepada masyarakat agar suku Baduy tetap tertib, aman, dan selalu menjaga kelestarian alamnya. Kepala Desa Kanekes itu berpesan kepada Ananta agar menjadi perwakilan yang bersih dan mampu menahan hawa nafsu, jangan sampai korupsi. Pada sesi dialog terbuka, beberapa masyarakat adat Baduy menyampaikan aspirasinya, seperti terkait kemajuan UMKM atau pengrajin, termasuk menjaga kelestarian Desa Kanekes suku Baduy. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Mata Lokal Memilih hari ini. Terus perbarui informasi Anda di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.